Film diawali di sebuah pantai pada tahun 1996. Terdengar suara genderang yang biasa seperti Jumanji pertama. Seorang anak sedang berlari pagi dan berhenti ketika terdengar suara genderang dan menemukan papan permainan bertuliskan Jumanji dan membawanya pulang dan memberikannya pada Alex Freak. Setelah bangun, Alex membukanya. Alex berpikir siapa yang mau permainan papan di zaman sekarang yang permainannya lebih canggih, dan menutupnya kembali dan melanjutkan permainan video game yang biasa dia mainkan. Di malam harinya ketika Alex tidur, tiba-tiba cahaya hijau menyinari seluruh kamar Alex dan bunyi genderang. Kemudian Alex terbangun dan mendekati papan permainan itu. Setelah Alex membuka papan permainan itu, tiba-tiba di dalamnya terdapat kaset video game yang bertuliskan Jumanji. Tentu saja Alex heran karena sebelumnya kaset itu tidak ada dalam kotak. Karena penasaran, Alex mencoba memainkannya. Tiba-tiba video game itu menarik Alex ke dalamnya. Pada masa kini, Spencer Gilpin sedang bermain game di kamarnya dan menerima pesan dari Fritz yang menanyakan masalah makalahnya. Spencer berjanji temu dengan Fritz di depan rumah aneh dalam 20 menit karena Spencer akan menyelesaikannya, di mana rumah aneh itu adalah rumah Alex yang dinyatakan menghilang ketika bermain game. Kemudian Fritz berpamitan pada ibunya kalau akan menemui Spencer. Dia mengatakan kalau dirinya telah les pada Spencer agar bisa menyelesaikan PR, dan tentu saja itu hanya akal-akalan Fritz saja. Kenyataannya Fritz hanya mengakali Spencer saja. Ibunya tidak ingin Fritz keluar dari tim sepak bolanya hanya karena berteman dengan Spencer. Di tempat lain ada wanita sosial media adik yang bernama Bethany Walker sedang mengunggah foto dirinya di sosial media. 20 menit kemudian Spencer cepat-cepat memberikan makalahnya pada Fritz mengingat dia takut berlama-lama di depan rumah Alex. Kemudian Fritz dijemput teman perempuannya dan hanya mengajak Fritz dan meninggalkan Spencer. Tiba-tiba di belakang Spencer, Tuan Freak mengingatkan Spencer untuk hati-hati mengingat anaknya Alex menghilang di umur seperti Spencer. Kemudian Spencer berlari ke sekolah. Di kelas sedang melaksanakan ujian. Bethany sedang video callan dengan teman medsosnya, membicarakan media sosialnya dan ketahuan oleh gurunya. Dan Bethany mengelak karena dia sudah menyelesaikan ujiannya. Karena Bethany berdebat yang menyebabkan Bethany diskors oleh gurunya. Di ruang olahraga terlihat Martha menyendiri dan tidak suka berolahraga. Gurunya mengingatkannya untuk sama-sama mengikuti olahraga. Akhirnya Martha mendebat gurunya karena olahraga hanya menyia-nyiakan hidupnya. Di sekolah hanya untuk belajar. Gurunya kesal dan memberinya skors. Tiba-tiba Spencer dipanggil untuk ke ruang BK dan menemukan Fritz di sana. Guru BK-nya mempermasalahkan makalah Fritz yang sama persis dengan milik Spencer. Gurunya tidak akan mentolerir pekerjaan curang Fritz dan akhirnya Spencer mengakui kalau dia yang mengerjakan. 4 siswa bermasalah di sekolah, Fritz, Spencer, Bethany, dan Martha sedang duduk bersebelahan satu sama lain. Kemudian kepala sekolah membawa mereka ke suatu gudang yang tidak terpakai untuk memberi mereka hukuman. Mereka ditugaskan merapikan majalah yang harus ditata dan membuka staplersnya. Martha dan Spencer membuka staples majalah. Bethany sedang sibuk dengan media sosialnya dan Fritz menemukan mesin game yang telah usang. Spencer melihatnya dan mereka ingin mencobanya. Setelah Spencer menghidupkan video game, mereka diharuskan untuk memilih karakter masing-masing. Fritz memilih Seaplane namun tidak bisa memilihnya, dan akhirnya kebagian Franklin Mose Finbar atau ahli hewan. Spencer kebagian Dr. Smolder Bravestone, ahli arkeolog. Bethany kebagian Shelly Oberon, si pintar yang montok, dan Martha kebagian Ruby Roundhouse, pembunuh pria. Tiba-tiba lampu hijau dan bunyi genderang terdengar di antara mereka. Video game mengalami konslet. Karena panik, Spencer mencabut kabel video game. Namun itu tak bekerja, membuat mereka satu persatu menghilang dan ditarik masuk ke dalam video game. Tiba-tiba mereka dikejutkan berada di dalam hutan. Spencer memanggil teman-temannya dan kebingungan karena ada yang aneh pada dirinya dan menemukan semua teman-temannya dalam bentuk yang berbeda pula. Spencer menyadari mereka masuk dalam permainan dengan karakter masing-masing yang mereka pilih. Mereka kaget dengan perubahan mereka. Bethany menyadari bahwa dirinya berada dalam tubuh seorang pria lalu berkaca pada sungai di dekatnya. Karena kaget, Bethany berteriak. Mereka berdebat satu sama lain
mengenai perubahannya itu. Martha yang berada dekat sungai dimakan oleh kuda Nil besar. Semuanya kaget Bethany dimakan kuda Nil. Kemudian Bethany muncul kembali dari atas langit dan terjatuh kembali seperti awal permainan. Fritz menjelaskan nama kuda Nil dengan fasih dan kebingungan bagaimana dia bisa sefasih itu menyebutkan kuda Nil itu. Mereka semua menyadari kalau masing-masing karakter mempunyai kelebihan sesuai karakter masing-masing. Tiba-tiba mereka dikagetkan di semak-semak kuda Nil yang lain mengejar mereka. Kemudian ada sebuah mobil jeep yang mendekati mereka dan menyambut mereka untuk menaiki jeep. Namanya adalah Nigel Billingsley. Karena Nigel tidak menjawab apa yang mereka tanyakan, hanya penyambutan pada masing-masing karakter, Spencer menyadari bahwa Nigel hanya bagian dari permainan yang hanya akan menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian mereka dibawa pada histori singkat dalam permainan bahwa Nigel dipekerjakan oleh Profesor Russell Van Pelt untuk memimpin ekspedisi penting yang mencari kuil jaguar yang legend. Tempat batu permata Jumanji, Van Pelt terobsesi dengan permata itu. Setelah menemukan permata itu, Van Pelt mengambilnya dan mendapatkan kekuatan jahat dari batu itu untuk mengendalikan seluruh binatang di Jumanji. Ketika malam tiba, setelah semuanya tertidur, Nigel mencurinya dan Van Pelt sedang mengejarnya. Kemudian permata itu diberikan pada Dr. Bravestone dan menyuruhnya mengembalikan pada tempatnya di mata jaguar. Dan semua kutukan akan berakhir jika sudah berada di tempatnya. Kemudian Nigel mengeluarkan mereka di tengah hutan dan Nigel berpesan, jika permata itu sudah berada pada tempatnya, jangan lupa ucapkan Jumanji. Setelah mereka turun, Nigel memberikan peta pada Dr. Bravestone untuk pergi ke pasar. Batu hijau dia titipkan pada Moss karena hanya dia yang membawa tas. Mereka melanjutkan perjalanan. Dr. Bravestone berpikir keras karena ini hanyalah sebuah game. Hanya tinggal menaruh permata itu ke jaguar dan selesai. Dr. Bravestone membuka petanya dan terlihat kosong. Namun hanya bisa melihat peta itu hanyalah Profesor Oberon. Mendengar itu, Dr. Bravestone mencari keahlian masing-masing karakter. Kemudian Dr. Bravestone menekan dadanya dan muncul keahlian masing-masing karakter untuk diingat. Tiba-tiba Oberon menemui petanya yang berubah dan akan menemui tantangan berikutnya. Setelah kuda Nil, tiba-tiba sebuah rudal mengagetkan mereka dan muncul segerombolan anak buah Van Pelt. Akhirnya mereka lari menghindari segerombolan anak buah Van Pelt. Moss yang larinya lambat mengomel pada mereka karena hanya Moss yang paling lambat. Mereka bersembunyi di balik pepohonan. Bravestone meminta senjata pada Moss karena senjatanya tersimpan di sana dan menemukan bumerang. Bravestone melemparkan bumerang itu namun tak bekerja. Setelah jauh berlari, tiba-tiba bumerang Bravestone menghancurkan semua motor yang mengejarnya. Bravestone menggendong Moss karena larinya sangat lambat. Mereka tersudut dan berada di sebuah tebing. Mereka tidak punya pilihan lain selain melompat dari tebing itu. Ruby terkena tembakan dan membuatnya menghilang dan kembali menimpa Moss. Bravestone menyadari sesuatu. Ternyata tato mereka sebuah nyawa dalam permainan yang dibatasi 3 tato. Jika ada yang kalah, maka tato akan berkurang. Mereka kembali berdebat bagaimana jika nyawa mereka habis. Maka permainan akan berakhir. Ruby tidak mau kalah dalam permainan dan menanyakan level berikutnya. Bethany meminta bantuan tutorial bagaimana cara kencing pria pada Moss. Di markas Van Pelt, anak buah menyampaikan kalau mereka kehilangan Bravestone dan kawan-kawan. Van Pelt memerintahkan semua binatang untuk menemukan Bravestone. Bethany dan Martha berdiskusi ketika mereka di luar game. Begitu juga dengan Spencer dan Fritz, saling curhat satu sama lain. Fritz benci karena ucapan Spencer yang menyinggungnya dan akan menendang Spencer. Spencer yang melihat dirinya lebih besar, Spencer ingin melihatnya. Fritz kemudian mendorong Spencer hingga membuat Spencer kehilangan satu tato. Kemudian mereka sepakat untuk bersatu untuk memenangkan permainan. Setelah sampai di pasar, Bethany melihat kue dan ingin memakannya. Moss juga ikut-ikutan memakannya dan melupakan kelemahannya yang membuat Moss meledak dan kembali dalam keadaan yang sama. Mereka tersisa 2 tato masing-masing. Kemudian seorang anak kecil menghampiri mereka dan membawa mereka ke suatu tempat. Burung milik Van Pelt melihat mereka di pasar dan pergi menemui Van Pelt. Anak kecil itu mengantarkan mereka ke suatu tempat kosong yang di tengahnya ada keranjang. Ketika Bravestone membukanya, dari dalam keranjang keluar ular kobra besar. Mereka mencari jalan keluar untuk saling menatap ular. Bethany menyanggupinya dan mendekati ular itu. Namun tentu saja ular itu tidak diam, malah ingin mencolpek Bethany.
Bravestone menangkapnya dan Moss membuang bisa ular itu. Akhirnya mereka berhasil mengatasi ular itu. Mereka menemukan patung gajah kecil di dalamnya yang bertuliskan, "Jika kau melihatku, mulailah memanjat." Aksi kejar-kejaran kembali terulang karena anak buah Van Pelt menemukan mereka. Spencer sudah merasa muak dan akan menunjukkan kalau badannya bukan hanya berotot, tapi dia juga bisa bertarung. Di akhir pertarungan, Van Pelt menunjukkan diri di hadapan Spencer. Dia juga meminta permata jaguar untuk dikembalikan padanya. Saat Van Pelt bersama pasukan akan menembak mereka, tiba-tiba bom asap datang dan menutupi pandangan Van Pelt. Memanfaatkan kelengahannya, seorang pemuda lain langsung mengajak mereka berempat untuk pergi ke tempat persembunyian melalui jalur yang dipenuhi oleh jebakan. Dan ternyata dia adalah karakter dari pemain pertama yang bernama Seaplane. Dia ini merupakan seorang pilot sang ahli penerbangan. Setiba mereka di tempat persembunyian Seaplane, dia kemudian memperkenalkan diri kalau di dunia nyata dia dipanggil dengan Alex. Tapi Spencer dan kawan-kawan masih belum nyantol kalau Alex yang dimaksud adalah Alex yang pernah tinggal di rumah aneh pada awal film. Jadi mereka masih terus melanjutkan obrolan. Kemudian Alex memberitahu kalau dia merasa sudah beberapa bulan di hutan Jumanji. Selama itu juga Alex hanya memiliki satu tato nyawa tersisa. Alex mengaku tidak bisa keluar dari hutan Jumanji sebab pesawatnya diambil Van Pelt dan dikunci dalam gudang miliknya. Terus Spencer meminta agar Alex mau bekerja sama agar bisa menyelesaikan misi mencabut kutukan hutan Jumanji. Kemudian Bethany juga tiba-tiba teringat dengan misi mencari bagian yang hilang dan ternyata bagian yang hilang tersebut bukanlah pion gajah yang mereka dapat, melainkan Alex sebagai pemain sama. Keterangan tersebut pun membangkitkan kembali semangat Alex untuk keluar dari permainan Jumanji dan mengantar mereka ke gudang Van Pelt. Sesampainya di tebing sekitar gudang yang dijaga oleh dua pasukan Van Pelt, Bethany memiliki ide, yaitu akan mengajarkan Martha cara menggoda pria guna menggituh penjaga gudang, sehingga memberikan mereka kesempatan untuk menyelinap ke dalam dan mengambil kendaraan. Awalnya Martha menolak karena selama ini dia tidak pernah berbicara pada pria. Tapi kemudian Spencer berhasil meyakinkan Martha hingga ia pun menuruti rencana Bethany. Setelah merasa Martha siap menggoda para penjaga gudang, mereka semua menyelinap akan membobol pagar dan masuk melalui pintu belakang. Selagi menunggu Martha melakukan aksinya, Alex tiba-tiba bercerita mengenai seorang wanita bernama Cindy yang ia sukai di dunia nyata. Menurut Alex, Cindy itu adalah wanita yang ceria. Tiba-tiba mendengar cerita dari cerita Alex, lalu Spencer menyadari kalau Alex mengira ini masih pada tahun 1996. Padahal di dunia nyata Cindy sudah tua dan umurnya terlampau sudah 20 tahun di atas mereka berempat, dan dari situ kita bisa menyimpulkan kalau terjebaknya Alex di hutan Jumanji bukanlah beberapa bulan, melainkan puluhan tahun. Spencer juga baru sadar kalau nama belakang Alex adalah Freaks. Dia merupakan anak yang tinggal di rumah aneh dan dikabarkan menghilang. Tapi nyatanya Alex bukan benar-benar menghilang. Dia sebenarnya terjebak di dalam game selama 20 tahun. Mendengar semua fakta tersebut, Alex hanya bisa diam karena ia masih belum bisa mempercayainya. Dan Alex juga memiliki untuk melanjutkan rencana mereka agar bisa cepat keluar dari hutan Jumanji. Di samping itu, Martha yang sudah merasa siap akhirnya menunjukkan hasil latihan dengan berjalan mendekati para penjaga. Kemudian mulai menggoda mereka. Aksi yang dilakukan Martha nampaknya tidak berjalan baik. Para penjaga yang hanyalah sebuah karakter game ini sama sekali tidak terpikat dan justru terus menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Hingga akhirnya Martha pun lebih memilih untuk menghajar mereka berdua. Memanfaatkan kesempatan tersebut, Spencer dan kawan-kawan segera menyelinap ke dalam gudang. Namun gak lama kemudian, banyak pasukan Van Pelt kembali berdatangan, menghampiri mereka di dalam gudang. Tepat setelah pasukan Van Pelt datang mengepung, Alex berhasil menerbangkan helikopter dan mengibas habis mereka semua. Tapi lagi-lagi usaha mereka agak berjalan baik. Salah satu peluru berhasil melepas pegangan baling-baling dan membuat helikopter tidak bisa terbang lebih tinggi. Ditambah kawanan badak tiba-tiba datang menyerbu mereka. Tidak ada pilihan lain, Spencer berinisiatif membetulkan pegangan baling-baling secara manual. Meskipun para badak terus menghantam helikopter, namun sialnya lagi, permata jaguar yang disimpan Fritz terjatuh. Alex pun dengan sigap memutar kemudi helikopternya untuk kembali mengambil permata jaguar, yang mana permata
permata tersebut sedang dikelilingi oleh kawanan badak. Dengan cepat Spencer berhasil memikirkan cara mendapatkan kembali permata Jaguar. Ia mendorong Fritz dan mengorbankan satu bar nyawanya untuk mengalihkan perhatian kawanan badak. Sekarang mereka tinggal mencari patung Jaguar untuk mengembalikan permatanya. Tapi sebelum itu tiba-tiba Alex tergigit nyamuk, dan karena gigitan nyamuk adalah kelemahan dari karakter Alex, dia pun langsung sekarat seketika. Bersamaan dengan satu bar nyawa terakhirnya yang mulai pudar, Bethany yang ingin membawa Alex pulang merasa agak keberatan dengan mengorbankan satu nyawanya demi menyelamatkan Alex. Sebelum meneruskan perjalanan, Spencer sedang mengambil minuman di pinggir sungai. Dari belakang Martha datang basa-basi bertanya pada Spencer. Tiba-tiba Spencer bilang kalau dia suka sama Martha dari dulu, tapi dia baru berani bilang sekarang karena takut tidak bisa mengungkapkan di dunia nyata nanti. Kebetulan Martha juga memiliki perasaan yang sama, dan akhirnya mereka berdua yang belum pernah pacaran apalagi ngungkapin perasaan suka memutuskan untuk ciuman. Namun ciuman mereka jadi aneh karena sama-sama tidak pernah pacaran. Fritz yang menemukan mereka berciuman mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Bethany menemukan patung Jaguar melalui peta di tangannya, dan di situ juga sudah ada burung penjaga milik Van Pelt yang langsung melapor. Ini adalah level paling akhir, tingkat akhir dari game Jumanji. Spencer pun berinisiatif akan melakukannya seorang diri. Tapi baru banget memanjat salah satu pohon, Spencer justru dikejutkan oleh seekor tupai. Hal tersebut pun membuatnya terjatuh dan diterkam oleh Jaguar. Setelah mengalami kejadian buruk membuat Spencer kena mental, ia pun berterus terang kepada Fritz dan mengatakan kalau dia sudah tidak berani karena bar nyawa miliknya tinggal satu. Namun Fritz berhasil meyakinkan Spencer dengan berkata, kalau kita memang hanya hidup sekali, sekarang tinggal bagaimana cara kita menggunakannya. Tiba-tiba mereka didatangi oleh anak buah Van Pelt. Di sini Fritz kemudian menyusun rencana dengan memanfaatkan Bethany, Alex dan Fritz untuk menjadi pengalih perhatian hewan buas. Selagi Spencer menelusuri jalan setapak menuju ke patung Jaguar, sementara Martha bertugas menahan pasukan Van Pelt sebisanya. Namun sayang, usaha mengalihkan perhatian hewan buas digagalkan oleh Van Pelt yang memerintahkan hewan-hewan tersebut mengejar Spencer yang hampir berhasil sampai ke patung Jaguar, kemudian menghadangnya. Van Pelt juga menawan Bethany dan memaksa Spencer memberikan permata Jaguar. Di sisi lain, Fritz yang kita tahu adalah ahli perhewanan berhasil menjinakkan seekor gajah, dan ternyata dialah yang membawa permata Jaguar tersebut. Fritz coba melempar permata Jaguar kepada Spencer, tetapi justru menjatuhkannya ke tengah-tengah kerumunan ular kobra. Bergegas, Martha segera melompat untuk kembali mendapatkan permata tersebut. Disusul oleh Van Pelt dari belakang. Martha yang berhasil mendapatkan permata Jaguar kemudian merelakan satu bar nyawa miliknya agar ia bisa kembali muncul dari atas dan memberi permata Jaguar kepada Spencer yang saat ini sudah lebih dulu sampai di kepala patung Jaguar. Lalu dengan mengingat pesan dari Nigel sebelumnya yang menyuruh mereka untuk mengucapkan kata Jumanji, sesaat setelah berhasil mengembalikan permata Jaguar ke tempatnya, akhirnya mereka berlima pun berhasil mengakhiri permainan. Pagi harinya si Nigel datang untuk memberikan selamat, dan jabatan tangan dari Nigel ini berhasil mengembalikan satu persatu dari mereka ke dunia nyata. Hal pertama yang membuat mereka khawatir setelah kembali adalah keadaan Alex. Mereka pun memutuskan untuk segera pergi ke rumah aneh tempat Alex tinggal. Tapi rumah aneh yang sebelumnya terlihat angker justru terlihat bagus seperti awal film, sebab keberhasilan mereka berlima mengakhiri permainan. Alex kembali ke 20 tahun lalu, tepat saat ia memulai permainan Jumanji. Kini Alex sudah berkeluarga dan menamai salah satu anak perempuannya dengan nama Bethany, wanita yang pernah menyelamatkan nyawanya di dalam permainan. Keesokan harinya, Spencer, Fritz, Bethany juga Martha menjadi sahabat dan kembali menjalani hari-hari seperti biasa. Tapi baru saja tiba di sekolah, mereka disambut oleh bunyi genderang dari video game Jumanji. Merasa muak akan hal tersebut, mereka pun bersama-sama mengakhiri film ini dengan menghancurkan video game Jumanji, dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video kami. Seluruh jajaran direksi mengucapkan selamat berpuasa.